Indonesia itu negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Sementara di satu sisi 19,4 juta orang Indonesia itu masih kelaparan. Food waste itu is the world's dumbest problem. Itu tuh permasalahan yang seharusnya tidak perlu ada gitu loh. Gerakan Indonesia bebas lapar. Woi! Dengan setiap petani bekerja, sediakan pangan sesuai musimnya. Namun sekarang terasa berbeda. Musim panen kali ini, petani di Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, tak lagi sanggup memetik hasil ladang mereka. Hasil panen tersedia, namun harga jual sangat murah akibat dampak pandemi corona. saya berikan tetangga. Enggak payu, kalau enggak ada yang ya seperti ini, busuk seperti ini terusan. Ya, seperti ini busuk semua ini kayak. Ini enggak ada yang ambil ini. Jadi kalau terpaksa kalau gini ya untuk pupuk. Hasil produksi dibiarkan membusuk, sebab jika menjual hasil panen hingga ke konsumen, petani tidak sanggup menanggung ongkos pengiriman yang biayanya jauh melebihi biaya pengerjaan di ladang. Untuk tahun ini semua petani gubis itu rugi karena nggak sesuai dengan biaya mulai dari perawatan, penanaman, sampai panen itu rugi, nggak ada hasilnya sama sekali. Makanya petani gubis istilahnya menangis sekarang itu, semuanya menangis, nggak ada yang nggak. Petaninya istilahnya apa ya, sudah capek ya dibiarin itu wes. Kalau nggak langsung ditanami tanaman lain gitu, langsung dirusak ditanami tanaman lain. Harga kubis di tingkat petani biasanya laku antara Rp3.000 hingga Rp4.000 tiap kilogram. Namun memasuki masa pandemi, harga hanya berkisar antara Rp150 hingga Rp250. Hasil panen petani ini sayang dibiarkan terbuang percuma, apalagi masih ada orang yang membutuhkan bahan pangan. Agar tidak sia-sia, hasil panen pun diselamatkan komunitas Garda Pangan lewat inisiatif yang mereka namai Gleaning. Ini adalah aksi mengumpulkan hasil panen yang masih bernilai ekonomis namun tak menguntungkan petani untuk dipanen. Kita ngelihat salah satu sumber food waste atau sampah makanan itu juga adalah food loss dari lahan pertanian. Kemudian spesifik di situasi pandemi seperti sekarang, kita ngelihat nih ada kasus yang cukup menarik gitu. Jadi karena pandemi banyak sekali distribusi yang terhambat dan itu juga yang bikin petani itu kesusahan untuk menyalurkan hasil panennya. Konsep gleaning awalnya kita daripada kebuang, kita nggak apa-apa ngambil gitu kan istilahnya. Toh mereka nggak rugi apa-apa. Kita yang mengerahkan teman-teman untuk panen. Tapi memang kita pengen nggak ngambil secara cuma-cuma gitu sih, pengen ngasih sesuatu juga ke petaninya. Nah, jadinya kita tetap beli istilahnya gitu ya, beli dari petaninya tetap kita tebus dengan harga yang sebisa mungkin kita mampu. Kubis yang dipanen Garda Pangan langsung dijual ke Pasar Induk Sowilangun, Surabaya. Cara ini dapat memangkas jalur distribusi dan hasil panen pun dapat dijual dengan harga layak. Hasil penjualan sayuran digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi yang berfokus mendistribusikan makanan yang terbuang. Keprihatinan inilah yang menggugah sejumlah relawan untuk ikut turun tangan. Cukup menarik dan juga cukup capek sih, tapi capeknya itu ya puas gitu karena memang ya kasihan gitu ngelihat petani udah capek 4 bulan katanya buat ngerawat kol ini, tapi ujung-ujungnya sia-sia dibiarin busuk kayak gitu. Ngelihat orang-orang sekarang itu ya kayak nggak usah jauh-jauh deh, mama saya sendiri gitu ya. Itu kurang concern sama yang namanya food waste gitu-gitu. Jadi sama waste management juga masih kurang teredukasi dengan baik. Jadi dengan adanya Garda Pangan ini ngajak anak-anak muda, jadi mungkin kita lah nanti generasi yang kedepannya buat bisa ngajarin anak-anak kita kedepannya buat lebih bisa mengedukasi orang-orang lah di sekitar dengan food waste ini dan juga ya segala macam pangan, kita nggak boleh buang-buang makanan lah gitu. Ide untuk menyelamatkan makanan dimulai di kota terbesar kedua di Indonesia ini, Surabaya. Sejak Juni 2017, Eva Bakhtiar bersama pengusaha catering Dedi Trunoyudo menginisiasi gerakan food bank yang dinamai Garda Pangan. Saat itu, Dedi Trunoyudo berhadapan dengan realita banyaknya makanan layak konsumsi yang harus dibuang. Selain dari catering, mereka kemudian mengumpulkan surplus makanan dari restoran, toko roti, dan hotel. Sebelum dibagikan, makanan tersebut disortir dan dikemas ulang. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan industri kuliner terpuruk.
Aksi Garda Pangan sempat terhenti selama 2 pekan sebelum akhirnya ditemukan mekanisme baru agar tetap bisa menyediakan makanan secara cuma-cuma bagi masyarakat prasejahtera. Ketika pandemi ini masuk, kita sempat nggak ada operasional sampai di posisi kepikiran sebenarnya pada saat pandemi ini justru orang lebih banyak butuh bantuan, tapi kok kita malah berhenti operasional. Kita cari sumber makanan itu dari mana, makanan berlebih. Kayaknya kita kepikiran, yaudahlah sesimpel kita donasiin aja gitu. Awalnya nasi kota, setelah itu sembako. Di sebelum pandemi itu targetnya industri hospitality, sekarang ke donasi. Dari dana yang terkumpul lewat donasi, komunitas Garda Pangan pun membeli sembako yang kemudian disalurkan setiap minggunya kepada warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Hasil penjualan dari ladang petani di Desa Tegalsari adalah salah satu sumber pendanaan untuk aksi itu. Tak hanya membantu warga kurang mampu, kegiatan mengumpulkan hasil panen atau gleaning sekaligus juga membantu petani. Ya alhamdulillah dari Garda Pangan sendiri bisa kerjasama dengan saya untuk membuat daripada kubis ini dibuang sia-sia, istilahnya membusuk di tanah, lebih baik dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Namun tak mesti hanya lewat donasi, siapa saja bisa ikut turun tangan menyelesaikan isu pembuangan makanan. Mulai lakukan hal-hal yang bisa mengurangi sampah makanan di sekitar kita. Salah satu caranya paling simpel adalah dengan habiskan makanan kita. Karena kalau nggak dihabisin, ya sampah makanan itu bisa berdampak buruk baik secara ekonomi, lingkungan maupun secara sosial. Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dalam setahun jika dikumpulkan, maka jumlah sampah makanan orang Indonesia bisa mencapai 1,3 juta ton. Ini artinya rata-rata setiap orang menghasilkan sampah makanan sekitar 300 kg per tahun. Mungkin Indonesia itu kita negara yang sangat kaya ya Mas, maksudnya itu tuh salah satu kutukan negara kaya memang. Kita dapat makanan itu sangat mudah, harganya bisa dibilang lumayan terjangkau gitu ya. Resources tuh ada di mana-mana di sekitar kita, orang bilang di Lagunya Coast Plus kita tanam kayu aja tumbuh jadi makanan gitu. Tapi semua kemudahan dan kenikmatan itu sebenarnya bikin kita memandang makanan tuh sebagai sesuatu hal yang gampang disia-siakan jadinya. Kita nggak terlalu respect sama makanan itu. Makanan itu taken for granted gitu karena terlalu mudah dan terlalu gampang untuk didapatkan. Jadi lebih mudah juga untuk membuangnya. Padahal makanan yang terbuang memiliki dampak yang besar untuk lingkungan. Sisa makanan yang tertumpuk di tempat pembuangan akhir mengeluarkan gas metana yang 23 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida. Tercatat 14% dari emisi rumah kaca skala global dihasilkan dari makanan yang terbuang. Dan ini menjadi salah satu faktor yang turut berkontribusi memicu perubahan iklim.